Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini 6 hari puasa, 6 Ramadan. Kalau Ustaz lah 7 tadi. Alhamdulillah, lah duluan dia ada Bapak Halo. Kita masih dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia, dan insya Allah kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga amalan-amaliyah lainnya. Semoga nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin ditambah-tambahkan kepada kita dalam menyelesaikan tugas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan semakin istiqomah melaksanakan ajaran beliau sampai nanti maut memisahkan kita, dan insyaallah kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ke-6 ini sebagaimana jadwal yang kami susun, pelaksanaan pengajian subuh Ramadan yang pada kesempatan ini alhamdulillah Ustadz Haji Abdul Karim Mukrom di sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk bersama-sama membagi ilmu, memberikan pengajian pada kesempatan ini. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa yang kita duduk ini ini kehormatan untuk Ustadz ini, pertamu sekali ini. Nah, baru tadi malam sudah dipasang. Terima kasih Ustadz Anas, anak-anaknya bertiga orang dari Palembang sengaja sampai semalam menata tempat ini. Kemudian perlu kita ketahui Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, ini 2 periode kepengurusan. Jadi kalau tidak salah 8 tahun baru selesai ini, baru penuh ini. Itu masih ada sisa sedikit. Jadi betapa beguyurnya kata orang kita melaksanakan memasang ambal ini. Dan ini juga kepada ibu-ibu kami ucapkan terima kasih. Ternyata memang bapak-bapak yang tak pacik menyelesaikan kalau tanpa bantuan ibu-ibu. Luar biasa. 18 juta lebih barangkali yang disumbangkan untuk menyelesaikan ambal di Masjid Al-Kohar ini. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan akan diganti oleh Allah apa yang telah ibu sumbangkan secara berlipat-lipat. Kemudian Bapak Ibu sekalian jemaah subuh, perlu kami sampaikan, ini menjadi beban pikiran ketua, menyelesaikan pembayarannya. Jadi 62.400.000 sebanyak 6 baris ini mungkin baru kita panjar 30-an. Itu juga dibantu ibu-ibu sekitar 18. Nah jadi kami mumpung ini bulan Ramadan, sedekah subuh ini luar biasa di bulan biasa, apalagi bulan Ramadan ini. Jadi kami mengajukan kepada kita jemaah subuh sekalian, ini pengajuan kami kalau disetujui, kita setiap subuh nyumbang 10.000, masukkan 10.000, selesai kok kira. Habis Ramadan selesai pembayaran ini. Jadi kami mengajak bapak-bapak lah ya, ibu-ibu sudah nyumbang gitu. Cuma tidak apa-apa kalau nyumbang. Setiap subuh itu kita masukkan ke celengan itu 10.000. Bagi yang mampu, tidak paksa tidak. 10.000, insya Allah akhir Ramadan pahala kita bertambah dan kerut di dahi Ustadz Asroni tua gitu ini berkurang. Tidak jadi pikirannya, kita membantu dia. Itu saja barangkali sekedar yang perlu kami sampaikan, pengajuan saran dari kami, mudah-mudahan kita dapat menyetujuinya secara bersama. Itu kalau setuju, jangan jadi laju jadi omongan kakek.
Ustaz Astoni ini lagi makso, tidak, kalau kita tidak dapat pahala. Itu saja barangkali Ustaz. Untuk itu pada Ustaz Abdul Karim kami persilakan untuk menyampaikan materi kajiannya pada kesempatan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira wa kafa lahu abadal mu'minuna khalisan daima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya pada pagi ini terjadwal rutin sudah direncanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bentuk kegiatan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ke-6 ataupun hari ke-7 dalam edaran jadwal yang diberikan untuk tahun ini, takmir atau panitia penyusun belum sempat nulis materi di sampingnya itu. Oh, di bawahnya ya. Nah, jadi saya ngambil beberapa masjid itu hampir sama semua. Di hari ke-6 ke-7 itu masih di tingkatan motivasi. Jadi motivasi apalah pahala atau apa yang pokoknya ya. Nah, masih di keutamaan bulan Ramadan, kemudian amalan penunjang dan sebagainya, masih dimotivasi. Ya. Selama ini kalau saya ngaji memang tidak pada fikih praktisnya. Kalau ngambil fikih nanti mengambil kapling yang lain. Tentunya saya secara jujur sampaikan masalah fikihnya ada di Ustadz Saiful Asrori. Jadi biar kita ini satu arah gitu. Dan beliau di kepengurusan MUI kemarin kita relakan untuk bergeser ke komisi fatwa. Berpindah dari komisi dakwah. Komisi dakwah kita tambahkan orang yang lain lagi. Saya masih ditetap di ketua komisi dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara soal motivasi ini, kita ini manusia punya nafsu. Ada nafsu. Nafsu itu akan berisi semangat. Nafsu itu ya kadang-kadang bisa ke positif, bisa ke negatif, tergantung pembinaan dan kebiasaan. Kalau Quran bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah akan kasih ilham pada jiwa ini, diri kita ini yang bukan malaikat ini. Ada fujuraha, ada taqwaha. Ini loh jalan yang negatif, ini jalan yang positif. Ini yang jahat, ini yang takwa. Nah, mana yang lebih kuat mendominasi kita, itulah yang akhirnya menjadi model bentuk kepribadian kita. Kalau selalu dipupuk yang takwanya, alhamdulillah. Tapi kalau sampai senantiasa sering masih dituruti yang fujurnya, lah itu naudzubillah. Kita ke masjid ini salah satu pemupukan takwa. Termasuklah kita puasa ini tujuan utamanya la'allakum tattaqun.
Maka sebab itu Allah paham, karena manusia itu butuh semangat, butuh pancingan, butuh ya, seleranya dibangkitkan ya, yang secara bahasa modern disebut motivasi itu. Maka kemudian Allah menjanjikan dan menyediakan berbagai macam bentuk yang kemudian manusia berusaha mengejar itu. Kalau nggak ada itu ya nggak semangat. Sehingganya di dalam ibadah ini tentu akan ada imbalan, namanya pahala. Ada tujuan hikmah yang ingin dicapai. Nanti yang terakhir ada keunggulan dan keutamaan paling tinggi itu. Bisakah kita meraih tiga-tiganya? Ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Dulu ada ulama menjelaskannya begini. Begitu orang ibadah itu tingkatan pertama ibadatul ummal. Tingkatan kedua ibadatul khusus. Yang ketiga baru khawas atau khususul khusus gitu. Ibadatul khawas. Jadi tingkat ibadah kita yang pertama ibadatul ummal. Ya kita ini seperti pekerja, karyawan, apapun lah namanya. Kalau yang namanya kerja pasti menunggu, mencari yang dinanti, yang ingin didapat adalah upah. Mana upahnya? Nah tinggal soal akhlaknya saja. Kalau dites oleh direktur perusahaan kok kemudian yang lebih didulukan pertanyaannya berapa gaji saya, itu biasanya kecewa yang ngetes. Tapi kalau yang ditanya adalah apa kerja saya kalau boleh masuk ke perusahaan ini Pak, kamu nggak tertarik gaji ya kan, itu nanti Pak kalau saya udah kerja. Tapi nah itu tuh kadang-kadang sudah menjadi ciri gitu ya. Nah apakah ikhlas tuh kemudian nggak mau ambil imbalan itu? Nah, tetap boleh diambil. Pengertian ikhlas itu adalah memurnikan tujuan itu tadi, yang mau diambil itu semata-mata karena Allah. Karena Allah yang janjikan, Allah yang menyediakan, Allah yang akan ngasih. Nah itu kita ambil. Tapi kalau kita udah berpaling dari situ, itu baru gak ikhlas. Hanya sekedar pamer pada manusia, hanya sekedar ingin dapat pujian, murni karena keduniaan, dapat ini, nanti pamornya ini, lama, mohon maaf, kadang-kadang wujudnya itu remeh-remeh saja, nak nyalon. Loh kalau hanya sampai di situ selesai. Tapi nak nyalon motivasinya lebih dipertinggi lagi. Nak nyalon kalau aku kuasa akan aku atur masyarakat begini, lebih religius, lebih lain lagi Pak. Sarana dunia ini kalau kita bawa kepada kemukhlisan, tujuan mulia, pasti juga akan menjadi sarana yang positif. Karena itu harus pinter gitu. Ya, mukhlisina lahud din hunafa, ikhlas semata-mata menjalani agama lurus, jangan belok-belok. Nah itu ibadatul ummal masih boleh. Ibadatul khusus, ibadahnya orang yang sudah tingkatan tinggi. Kenapa kamu puasa ini? Apa karena di puasa itu ada surga ya? Ya dikasih surga, nggak dikasih surga terserah Allah. Yang penting aku ini taat sama Allah. Tugas hamba ya ibad. Kita ini ibadullah, hambanya Allah, habidullah juga boleh. Allah itu al-khaliq, Allah itu al-ma'bud. Ya tugas kita menyembah sudah. Dikasih tidak dikasih terserah Allah. Nah itu ngomong gitu susah, perlu tingkatan proses pembelajaran yang tinggi. Apa kita baru syariat mungkin perlu ke tarekat, habis tarekat sampai hakikat gitu kan. Nggak mampu itu jangan dipaksa. Ada banyak orang stres gara-gara memaksakan diri gitu.
Nah, khawasul khawas itu yang lebih tinggi lagi itu yang ingin dicapai adalah cinta Allah. Nah, uraian terbaru Bapak Ibu, uraian terbaru dalam hal ini muncul lagi, ilmu orang itu kan berkembang ya. Sekarang disebut bukan ibadahnya tapi ikhlasnya. Ada istilah terbaru ini, ikhlasul amilin, ikhlasul arifin, dan ikhlasul muhibbin. Kita beribadah ikhlas. Tingkatan ikhlas yang pertama, ikhlasul amilin. Ikhlasnya orang yang tingkat amil tadi, pekerja. Ya ikhlas, saya ikhlas. Semua yang saya ingin dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan ada apa? Di Ramadan itu semua amal anak Adam tuh yudha'af, dilipat gandakan. Berapa lipat gandakannya itu? Al hasanah bi asri amsalihah. Kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Bahkan sab'ami adhifin ila masya Allah. Bisa jadi juga sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah. Contoh kehendak Allah itu puasa ini dikatakan semua ibadah itu kan sudah ada porsi-porsinya, porsi-porsinya. Illas shaum, kecuali puasa ini. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini hakku. Puasa ini milikku, puasa ini terserahku. Aku dewek yang bakal ngasih pahalanya. Seakan-akan tidak bisa diatur-atur, terserah aku. Nah, karena ini ibadah puasa ini ibadah yang benar-benar rahasia, yang nunjukkan hamba ini ikhlas benar sama Allah atau tidak. Karena lapar gak lapar itu bentuk wajah ini caknya sama baik. Bukan berarti mereka yang nelan ludah itu yang paling puasa. Nelan ludah apa meludah? Yang paling puasa. Ditampakkan lemes itu yang paling puasa. Ya. Hari ini kita puasa tidak puasa, sempat sembunyi minum tidak minum, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya, makanya wajar kalau pahalanya juga Allah sendiri yang akan menentukan. Nah, yad'u sahwatuhu wa ta'amuhu min ajli. Kenapa begitu? Karena dia mau nahan nafsunya, nahan rasa laparnya, nggak makan, nggak minum. Itu juga karena aku, kata Allah. Ya, maka kemudian Allah memberikan bonus, dikasih 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrah. Waktu buka puasa gembira kita. Yang lebih kita tunggu adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kita gembira pada saat berjumpa dengan Allah. Ini bonus awal, motivasi yang bentuknya pahala. Boleh kita ingin meraih itu semua, masih dalam kategori ikhlas. Iya, betul. Itu namanya ikhlasul amilin, sah-sah saja. Kita masuk wilayah ini nggak apa-apa. Termasuk yang ngomong ini masih ikhlasul amilin itu lah, belum bisa naik-naik gitu. Ya kalau nggak ada itu apa kita bangun-bangun ini dan seterusnya. Contoh lain di dalam hadis yang sahih, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu khusus diberi nama Ar-Rayyan. Masuk dari pintu Rayyan itu orang-orang yang puasa nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairah. Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang puasa saja. Selain orang yang puasa tidak akan bisa masuk, satu pun orang nggak bisa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau semua orang yang puasa udah masuk, ditutup. Yang nggak puasa nggak pacak lagi. Itu namanya pintu Rayyan. Falam yadkhul minhu ahadun. Satu pun orang yang nggak puasa nggak bisa masuk. Muttafaqun alaih.
Nah, pintu itu ada di dalam surga. Kita mau dapat fasilitas pintu itu, masuk surga dulu kan? Bukan dari luar. Masuk surganya sudah terpenuhi, insya Allah kita dipanggil puasa ini ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak beriman nggak mungkin mau puasa. Lah orang beriman itu sudah punya kuncinya surga. Iman itu walau miskola darroh, walaupun hanya dengan setitik iman ada dalam hati, sudah jaminan masuk surga. Cuma tingkatan surganya wae yang beda-beda ya. Pingin dapat bonus-bonus ya salah satunya puasa tekuni. Dapat bonus royan. Belajar taraweh malam ini kan aslinya ini kan qiyamul lail. Tahajud. Tahajud bonusnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lah. Walaupun dia nafilah sunnah, tapi telateni, tekuni, kerjakan. Asa ayyaba asa rabbuka maqamam. Nanti Allah akan mengangkatmu di surga ini. Setelah masuk surga, orang lain tidak akan ya bahasa, tidak akan diangkat, kamu diangkat. Diangkat derajatnya ditempatkan di mana? Maqamam mahmuda. Di tempat yang namanya Maqamam mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Saking bagusnya kalimat itu dijadiin nama pondok pesantren. Pondok pesantren Maqamam mahmuda. Motivasi itu kan. Mudah-mudahan anak yang mondok di situ bisa mendapat. Berarti apa yang harus dilakukan? Pondok itu berarti harus menekuni tahajud tiap malam. Nah gitu. Kan setiap nama itu ada anasir-anasir gitu ya. Ada unsur-unsur yang ingin dicapai sesuai dengan nama. Sama dengan dibalik nama kita ini ada tafaul. Dibalik nama kita ini ada harapan. Kalau ngerasanya orang lain gak enak, disebut namaku dewek be. Abdul Karim, hamba Allah yang mulia. Berarti bapak saya pingin saya ini jadi orang mulia. Yang mulia Allah, saya cuma hambanya Allah yang mulia. Emang kebetulan lahirnya tanggal 12 Ramadan. Kalau mau dikasih nama Ramadan kok gak enak gitu ya. 12 Ramadan 5 hari lagi nuzulul Quran. Al-Quran sifatnya karim. Maka saya kasih nama Abdul Karim. Kan enak gampang. Orang tua dulu kan ngasih nama itu kan otak-atik ini deh. Tapi beban buat kita. Kalau nama Karim tukang adu ayam, judi ini itu kira-kira pantas dipanggil Karim. Naudzubillah. Kan gitu Pak. Bener dibalik setiap doa, nama ini itu ada motivasi. Tempat Maqamam mahmuda itu nggak bisa diperoleh oleh siapapun kecuali orang yang menekuni fatahajjat bihi, yang bertahajud di malam sepertiga terakhir. Nah itu kapan bisa kita kerjakan? Ala bisa karena biasa. Kita biasakan taraweh ini. Ketinggalan taraweh malah kebenaran sholat tahajud sendiri nanti malam. Kan begitu, kan tidak apa-apa. Kurang taraweh ini berarti witirnya dibatalkan kan gitu. Nah itu urusan itu boleh nggak witir kita batalkan lalu kita sambung berapa rakaat lagi untuk nambah. Itu teori-teori fikihnya ada di Ustaz Saiful. Apa harus cukup ini saja? Ada keterangan hanya 11 rakaat, tidak nambah tidak ngurang, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Semuanya punya riwayat hadis. Nah tugas kita belajar. Sekali lagi bahwa ibadatul umal atau kita sebut ikhlasul amilin sah. Tidak apa-apa. Ikhlasul amilin. Tingkat ikhlas yang kedua itu ikhlasul arifin. Arifin itu arafah. Arafah itu artinya tahu, nyadar, kenal siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Siapa mengenali dirinya, status dirinya, kedudukan dirinya, maka dia akan pandai berbuat apa di depan Rabbnya. Rabb kita Allah. Rabb itu kita dudukkan sebagai apa? Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Ma'bud. Nah kita siapa? Kita ini abid, kita ini makhluk, kita ini yang harus menyembah. Kalau kita mengenali diri kita dan kewajiban kita, tanggung jawab kita pandai bersikap di hadapan Roh kita.
Dari kata arafah itu muncul istilah ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang paham, yang kenal, yang tahu betul inti agama. Jadi tidak cukup hanya dengan pancingan pahala tadi. Dia sudah naik satu tingkat seakan-akan gitu, nggak butuh lagi pahala. Karena dia sudah pahami agama ini. Dia ikhlas, arif. Tingkatannya adalah, kenapa kamu puasa? Karena puasa ini perintah Allah pada orang yang beriman. Aku tahu aku ini orang beriman, maka wajib kukerjakan. Bukan karena mau cari pintu royan. Nah itu kan keterangan saja, sudah saya dapat. Dikasih nggak dikasih terserah Allah. Saya hanya menjalani perintah. Belum berani Pak kita ngomong kayak itu. Masih jarang diantara kita kayak gitu. Rata-rata kita yang masih termotivasi dan semangat menyebut apa yang akan kita dapat. Nah, tapi nanti akan naik tingkat ikhlasul arifin kita. Lebih berat lagi kalau masuk pada tingkat ikhlasul muhibbin. Yang dia kejar itu hanya cintanya Allah. Orang kalau sudah cinta itu tidak lagi nyari imbalan. Ibu-ibu cinta nggak sama bapak? Kalau bikinkan kopi bapak itu di pagi-pagi itu ada motivasinya ya Bu? Tidak lagi, pokoknya terdorong rasa apakah ibu disayang nggak disayang, dinjau duit nggak dinjau duit, waktunya bikinkan kopi, bikin kopi. Tingkatan ibu kepada suami itu ikhlasul muhibbin, betul Bu? Apa masih ikhlasul amilin? Kalau ikhlasul amilin semuanya dihitung. Pak, aku lah nyucikan baju kamu, lah ngasuh anak kamu, tiap hari bikinkan makanan untuk kamu. Memang aku ibu rumah tangga, kamu yang pegawai yang dapat gaji. Kalau tidak kubuatkan masakan ini, nggak ada sarapan, kamu nggak bakal berangkat ke kantor. Baju rapi yang nyetrika aku. Jadi kira-kira gaji kamu itu hak kamu dewek apa aku ada di situ? Hasil apapun harta kita kumpulkan, gono gini. Nah itu urusan waris. Gono gini dulu, mana bagian suami, mana bagian. Walaupun yang sumber kerjanya hanya satu. Nah itu sudah tingkatannya baru al-amilin. Kalau sudah mukibbin, tidak begitu yang terucap. Ya karena aku ini cinta, dibalas gak dibalas, dinjuk gak dinjuk, kewajibanku ngerjakan kewajiban. Apa yang seharusnya saya lakukan karena saya ingin meraih cinta Allah. Nah kalau sudah sampai tingkat itu, Masya Allah. Nah di puasa ini semuanya akan diarahkan ke sana. Banyak sekali bonus-bonus Allah menuju ke situ. Terutama di awal-awal ini ya tadi, semuanya menuju pada tingkat ikhlasul amilin dulu. Nah keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan adalah hikmah-hikmah Ramadan ini dalam hal penghapusan dosa. Dalam hal penghapusan dosa itu banyak sekali keterangannya. Salah satunya yang umum kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mau puasa Ramadan dengan dasar iman tadi kita maknai apa iman itu? Ya taat dan patuh. Kita orang beriman disuruh puasa, ya taat dan patuh. Karena memang iman itu dalam pelajaran pertama dulu sudah sering kita sampaikan, iman itu pasti mengandung 3 unsur. Unsur khauf, unsur roja, unsur khudu' wat tadallul. Begitu orang punya rasa iman, maka dia ada rasa takut, rasa harap, tunduk dan patuh. Kenapa kamu tunduk dan patuh? Didorong oleh rasa takut dan rasa harap. Allah itu ada neraka,
aku takut masuk neraka, maka aku nggak berani zina, maka aku nggak berani minum, maka aku nggak berani judi. Itu haram, 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 haram. Itu penyebab orang masuk neraka. Aku nggak berani meninggalkan sholat. Kalau aku tinggalkan sholat, aku nanti masuk neraka sakor. Orang lain sudah di surga, aku masih tertahan di neraka sakor. Walaupun nanti ada penghapusan, apa Pak? Ada pembersihan diri gitu. Pada akhirnya tetap masuk surga nggak orang ini? Tetap masuk surga. Tapi ditanya oleh teman-temannya, ngapa kamu ketinggalan? Iya, aku mampir di neraka sakor. Loh kok bisa begitu? Masalah kakum fi sakor wa manahnu minal musallin. Karena aku ini jarang sholat. Oh pantesan agak bau sate ya. Masih bau nggak kira-kira? Nah itu tuh urusannya nanti pada pelajaran akidah. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah di akhirat itu sudah nggak ada urusan lagi dari neraka, bisa pindah surga. Putusan terakhir kalau surga ya surga aja, kalau neraka aja. Lah posisi syafaat di mana, posisi telaga kausar di mana, posisi al-haud di mana, melewati siratal mustaqim itu di mana. Nah itu perlu dikaji panjang itu Pak. Makanya ada ensiklopedi kematian dan perjalanan panjang menuju akhirat. Imam At-Tabari, At-Tazkirah nama kitabnya. Masih panjang kita nih kalau mau belajar tuh. Masih banyak hal yang harus kita tahu gitu. Kalau dalam kisah itu kan orang masuk surga tapi mampir neraka sakor, gara-garanya nggak pernah sholat. Nah maka berarti kalau ada orang, ngapa kamu sholat? Saya nggak berani meninggalkan sholat, saya takut neraka sakor. Boleh karena dalam iman itu ada ada roja, ada harapan. Saya ingin masuk surga Firdaus karena orang yang benar-benar taat sholat, terus menjaga amanah, menjaga kemaluan, hanya disalurkan kepada yang sah, tidak berani mencari yang jalan belakang atau bahasa lain selingkuhan. Karena itu menyalahi aturan, waulaika humul adun, melampaui batas. Yang mereka yang melakukan begitu itu nggak mungkin dapat surga Firdaus. Tapi kan bisa menjaga diri, sholatnya khusyuk, sholatnya daim, maka warasahnya adalah yarisul firdausahum fi. Nah, dia akan mendapat warisan surga Firdaus, kekal dia ada di dalamnya tanpa lebih dulu mampir ke neraka sakor. Ini dasarnya adalah imanan. Wahtisaban bisa kita terjemahkan, ikhtisab itu hitung-hitungan, penuh harapan. Dulu terjemah itu lebih sering, siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan kesadaran. Lah orang sadar itu yang ngitung. Boleh sadar dan ngitung. Nah, tapi kalau akar kata ikhtisaban dari kata hasiba yahsibu, menghitung artinya. Boleh kita sebagai hamba ini, manusia ini, beribadah hitung-hitungan. Yang penting hitung-hitungannya sama Allah, bukan hitung-hitungannya sama. Lah anak kecil itu kan motivasi awal, penyemangat, pembiasaan. Kamu kalau puasa ini penuh, saya belikan sepeda listrik gitu. Semangat dah anak. Nah iya silakan, masih tingkat anak. Nah kita lah sudah dewasa ini, ikhtisaban. Tidak ada salah kata ikhtisaban itu kita artikan dengan penuh perhitungan, dengan kesadaran iman didorong oleh rasa khauf, roja, sehingga kita tunduk wa tadallul tadi, khuduk wa tadallul, taat patuh karena takut, karena harapan. Kemudian tadi sudah habis waktu Pak, sudah ada bunyi titik. Siapa yang pegang remote tadi? Sampai Pak. Jangan menang. Oke, sedikit lagi. Karena tadi saya akan memberikan batasan yang mana yang akan diampuni kan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan ini mengampuni dosa kita setahun. Dihitung dari Ramadan yang dulu. Apa wae dosa kita? Rupanya hadis ini tidak berdiri sendiri.
Hadis ini ada tambahan kalimat idzat tunibatil kabair. Disambungkan dengan hadis lain. Fungsi sholat 5 waktu, fungsi Jumatan ke Jumatan. Jumat kemarin kita langsung hitung. Jumat, Sabtu, Ahad. Ini Senin, Selasa. Sampai dengan 4 hari ini sudah berdosa belum? Nggak ada orang yang bersih nian, nggak ada. Nah, Selasa, Rebu, ada dosa lagi. Kamis, begitu Jumat, dosa-dosa kamu di antara Jumat lalu dengan Jumat besok hapus. Sholat juga begitu. Dari subuh ini sampai nanti duhur datang ke sini, ada nggak rentang waktu jam 5 sampai jam 12 itu kita lakukan dosa? Namanya aja manusia, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kapan bisa dihapus? Ya duhur nanti. Nah gitu. Cuma ya jangan disengaja nian. Dosa-dosa yang begitu otomatis terhapus, termasuk Ramadan ila Ramadan. Cuman syaratnya ini yang harus benar-benar kita camkan. Idzat tunibatil kabair. Selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. So kalau udah dosa besar yang dilakukan, itu tidak ada lagi kalimat nggak sengaja. Nggak ada. Aku lebih seneng ngomongkannya pakai bahasa Jawa. Itu jenenge jarak. Jarak itu ngerti nggak jarak? Jarak. Udah tahu jelas kok masih dikerjakan. Nah, karena dosa besar itu ya, nah, ketok moto, jenggelep, jelas kok masih diterjang. Nah itu apa bahasa sini nyakat gitu. Orang lagi diam-diam baik-baik kamu, gitu. Kamu bangunkan macan tidur ini namanya. Jadi kalau kabair masih dikerjakan, maka tadi baik sholat, Jumat dan puasa tidak ada fungsi. Dia berfungsi menghapuskan dosa selama dosa besar kita tinggalkan. Kita hubungkan dengan pelajaran sebelumnya. Nisfu Sa'ban, Allah ngampuni segala dosa. Syarat orang itu nggak punya dosa syirik dan tidak punya sakit hati dengan sesama manusia. Kan sudah saya sampaikan ya, waktu kajian hampir sebulan yang lalu. Itu memang. Jadi termasuklah Ramadan ini. Jangan sampai di luar Ramadan aja nggak boleh dosa besar, apalagi di dalam Ramadan. Dosa-dosa kecil insya Allah akan terampuni. Mukaffiratun bainahunna. Secara otomatis Ramadan itu menjadi penghapus tip X. Tip X yang nggak perlu digerakkan lagi. Sudah otomatis hilang dewek dosa-dosa kecil kamu tuh. Selama dosa besar tidak dikerjakan, kita sambung dosa syirik tidak ada yang kita kerjakan dan tidak ada sakit hati dengan termasuklah terakhir barangkali kajian ini nggak boleh panjang-panjang, kita juga masih harus pinjer gitu ya. Pak Julius mungkin udah pensiun sudah. Namanya ketik lagi tapi harus pinjir. Oke, yang terakhir gini Pak. Kullu ummati mu'afin. Ini juga perlu dipopulerkan. Kullu ummati mu'afin. Ini di bulan puasa. Kullu ummati mu'afin. Apalkan bu. Kalimatnya mudah. Kullu ummati mu'afin. Umatku ini akan dimaafkan. Semua umatku ini akan dimaafkan. Mu'afin berarti kata maaf itu dari bahasa Arab. Iya, afwan, maaf. Mu'afin. Kita ini semua umat Muhammad ini mu'afin. Janji Nabi minta sama Allah. Kullu ummati mu'afin. Semua umatku ini akan dimaafkan. Dia maafkan apa? Ya salahnya dimaafkan. Illal mujahirun. Ada yang illal mujahirin. Karena setelah illah itu bisa rofa, bisa nasab. Yang benar yang mana? Saya lebih tepat illal mujahirin.
kecuali orang-orang yang mujahir. Kalau nama masjid apa Pak? Mujahir apa muhajir? Nah, ingat-ingat beda muhajir dengan mujahir. Ingat-ingat ikan yang subuh tadi campuran tempoyak aja, pepes, mujahir, betul. Masya Allah Bu, aku nih orang Jawa belum biasa makan tempoyak. Baik. Mujahir, ingat-ingat, jangan jadi mujahir. Semua umatku akan dimaafkan illal mujahirin, bukan muhajirin. Kalau muhajirin orang yang hijrah, bagus, tinggalkan yang jelek menuju yang baik. Ini mujahir, kecuali orang-orang yang dosanya terang-terangan. Jadi bahaya betul di bulan puasa ini. Kalau kemudian kita keluar dari masjid ini, di tengah jalan situ ada orang merokok, Pak puasa Pak, mengapa? Rokok-rokokku, mulut-mulutku. Loh Bapak mukmin apa tidak? Ya mukmin Islam. Aku ya sholat sama dengan kamu. Memang untuk hari ini aku nggak puasa, nak apa kok? Aduh, selesai Pak. Nah ini mujahir, mulutnya astagfirullah. Jadi hindarilah sikap mujahirin. Sikap mujahirin sengaja melakukan dosa terang-terangan. Yang itu yang nggak bisa dimaafkan. Ya setidaknya kalau orang tahu adab mau dosa kan sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu pun masih salah. Ini sudah dosa terang-terangan. Nah sekarang proses pembelajarannya pada anak-anak kita. Nah, termasuk barangkali mohon maaf supaya tidak memancing, walaupun ibu-ibu itu sedang halangan, nggak boleh puasa. Berarti yang datang ke masjid ini puasa semua. Karena begitu yang tidak datang ke masjid itulah yang mungkin sekaligus ya nggak sholat, nggak puasa. Karena kedatangan tamu katanya, tapi makan di depan orang terang-terangan ya nggak enak. Jaga akhlak saja supaya tidak memancing anak-anak kita. Nah, anak-anak kita kalau tidak puasa jangan dibiasakan terang-terangan. Kalau memang di bawah balik urusan. Nah ini pembelajaran supaya nanti dewasanya bahasa saya ini ngono ya ngono, ning ojo nemen dosa ya dosa, ojo nantang perkara. Ini bahayanya di situ. Maka sekali lagi saya ulangi, hadis Nabi mengatakan kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku insya Allah akan dimaafkan kecuali orang-orang yang suka berdosa terang-terangan. Jaga lingkungan kita kondusif, tentram, ayem, tidak ada yang mancing perkara, tidak ada yang bikin kita agak sedikit loh puasa ini loh naik darah, naik marah sedikit saja nggak bisa Pak. Ada orang menantang untuk apa namanya itu beradu ini, nah itu aja kita ini soim, saya ini sedang puasa, tidak bisa melayani kamu, lajulah kalau nak marah, lajulah aku dengarkan baik. Ini soim, lama-lama orang itu kan malu dewek kan. Dan ini suasana yang memang harus, itulah yang kita syukuri. Aku lebih religius. Nggak mungkin itu hanya dipegang oleh yang punya visi dan misi saja. Betul Pak? Aku satu apa aku dua? Tidak ada lagi aku satu, tidak ada lagi aku dua. Kalau masih kamu hidup-hidup kan itu, nah itu teruslah. Nah kan buktinya sudah pada kesini. Ini karpetnya sudah serasa di raudhah. Ya. Beliau bukan. Dan waktu kita ajak ke sini safari, agak sedikit dirayu sama Ustaz Zulfan. Ya insya Allah atau nanti beliau akan nyumbang yang lain misalnya. Ya harus kayak gitu. Jadi kita ingin suasana Ramadan menunjukkan suasana yang benar-benar kita ingin capai bersama-sama. Aku ini tetap kondusif,
selalu berusaha lebih religius, tidak ada masyarakatnya yang agak aneh-aneh itu dan sebagainya. Kalau soal kelompok-kelompok tertentu banyak menggelar kemaksiatan ini itu ya sudah, kita nggak mampu menanggulanginya, itu ada aparat itu ada bagiannya tersendiri. Kita bisa apa ini, amar bil ma'ruf, kadang-kadang nggak mampu untuk tanha anil mungkar. Syukur memang dua-duanya berfungsi dengan baik, amar bil ma'ruf, nahi anil mungkar. Itulah yang dapat kita sampaikan sebagai motivasi pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu memperhatikan hal-hal kecil yang tapi hal itu menjadi penentu kebaikan kita dan kesempurnaan puasa Ramadan kita. Semoga bermanfaat, dan mari kita tutup sama-sama dengan tasbih ghifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian subuh kita pada pagi hari ini, sampai ketemu hari Kamis dan Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, dan hari-hari ini kita akan semakin banyak ibadah yang kita lakukan, hingga apa yang disampaikan Ustaz tadi, akhirnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih Ustaz, dan semua yang terima kasih. Kita akhiri dengan berdalam. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngampon